Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini di mana kami akan menyelesaikan tugas final pada mata kuliah testing dan implementasi. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Abdullah dengan NPM 2018-020083. Kemudian yang kedua teman saya Andito dengan NPM 2018-020095. Dan yang terakhir atas nama Arafik YB dengan NPM 2018-020094. Jadi yang bakalan saya jelaskan yaitu apa itu testing. Testing adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasikan adanya ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan pengertian di atas, testing mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, testing dilakukan untuk memastikan mutu dari suatu produk, yaitu menguji apakah produk dalam artian hal ini sistem informasi yang dihasilkan telah sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan. Testing dilakukan untuk memastikan atau menjaga mutu suatu produk. Kemudian yang kedua, testing merupakan proses analisa dan entitas software. Pada testing ini bertujuan untuk mendeteksi adanya perbedaan antara kondisi software yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Untuk melihat kerusakan suatu produk, melakukan evaluasi fitur-fitur dari software. Tahapan testing. Tahapan testing yang pertama, memeriksa apakah sistem sudah berlaku dengan benar atau belum saat digunakan oleh user. Yang kedua, memperkirakan apakah sistem dapat mengulangi segala kondisi dan data mainstream. Kemudian yang ketiga, memeriksa performansi behavior dari sistem. Misal, berapa lama waktu yang diperlukan sistem untuk mengerjakan suatu tugas yang diberikan. Kemudian yang keempat, menguji volume, stress, dan storage untuk memeriksa performance di bawah kondisi ekstrim, seperti jumlah input yang besar, high speed input, jumlah user yang banyak, serta meningkatnya jumlah aktivitas secara tiba-tiba. Semua perhitungan diperiksa. Yang kelima, semua perhitungan diperiksa ketepatannya dengan data dengan kondisi yang telah diperkirakan maupun tidak. Yang keenam, menguji error handling dan recovery dari sistem seperti memeriksa bahwa akan keluar pesan error yang tepat pada setiap kondisi dan pemulihan yang baik setelah sistem mengalami fatal error. Yang terakhir, memeriksa kelayakan tingkat keamanan pada sistem agar user yang tidak berwenang tidak dapat memperoleh akses ke sistem tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Andito. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu QC dan QE. Nah, yang pertama itu definisi dari QC dan QE itu sendiri. Definisi menurut ISO 9001-2000, quality control dilihat dari part of quality management focus on fulfilling quality requirements. Secara singkat, definisi dari ISO 9000-2000 menjelaskan bahwa QC terfokus terhadap pemenuhan persyaratan mutu atau produk atau service. Sedangkan definisi QE atau Quality Assurance jika diterjemahkan dari definisi tersebut, QE terfokus pada pemberian jaminan atau keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dapat dipenuhi. Oke, yang kedua itu siapa itu QC dan QE? Nah, QC bisa disebut sebagai operator atau juga eksekutor, di mana QC melakukan inspeksi terhadap produk. Kegiatan-kegiatan inspeksi dan uji incoming, in process, outgoing termasuk kategori QC. Sedangkan QE disebut sebagai planner atau konseptor. Di mana QE ini memiliki hak untuk membuat standar, spesifikasi, membuat
prosedur yang tentunya memberikan keyakinan bahwa persyaratan mutu terpenuhi. Salah satu dari QA adalah QC. Elemen yang lainnya yaitu planning, organization for quality, established procedure, supplier selection, corrective action, document control, training, audit, dan manajemen review. Nah, yang ketiga itu kapan QC dan QA melakukan tugasnya. QC melakukan tugasnya ketika proses produksi berlangsung. QC akan memastikan bahwa produk diinspeksi dan jika terdeteksi adanya ketidaksesuaian, maka akan ditindaklanjuti dan dibuatkan laporan. Sedangkan QA melakukan tugasnya sebelum proses berlangsung. QA akan membuat perencanaan, membuat prosedur, dan spesifikasi atau standar proses dan produk yang akan diperuntukkan untuk QC. Tujuannya agar dapat memecah terjadinya ketidaksesuaian. Yang keempat, di mana QC dan QA bertugas. QA di sini lebih banyak bekerja di ruang office dan lingkup kerjanya lebih luas di area industri. Tidak turun langsung ke proses dan umumnya memiliki skill pemeriksaan yang baik dan menulis prosedur serta dengan standar engineering dan industri. Nah, sedangkan QC lebih banyak turun langsung ke proses untuk melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pengecekan. Yang kelima, mengapa QC dan QA menjadi bagian penting dalam menjamin mutu? Oke, dalam membangun konsep sistem manajemen mutu, dua bagian ini yaitu QC dan QA berperan penting dalam menentukan mutu. Karena keduanya memiliki tugas yang berbeda, namun memiliki tujuan dan sasaran mutu yang sama. Mutu dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan spesifikasi dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Beberapa perusahaan saat ini tidak lagi membedakan antara QA dan QC di dalam operational quality management. Kedua istilah QC dan QA cukup disebut departemen quality, di mana di dalamnya terdapat kegiatan merancang jaminan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi dan sekaligus bagaimana memenuhi persyaratan mutu tersebut. Oke, yang keenam itu bagaimana QC dan QA memastikan bahwa mutu itu terpenuhi. Untuk memastikan bahwa mutu itu terpenuhi diperlukan kerjasama yang baik dan seimbang antara QC dan QA. QC akan memantau, mengevaluasi agar persyaratan mutu ditetapkan tercapai produk, proses, service, inspection, testing, sampling, measurement, dan calibration. Sedangkan QA akan merencanakan secara sistematis dan mendemonstrasikan untuk memberikan keyakinan bahwa pelanggan persyaratan yang ditetapkan akan dijamin tercapai. Nah, jadi kesimpulannya secara garis besar QA membuat sistem pemastian mutu, sedangkan QC memastikan output dari sistem itu memang benar-benar memenuhi persyaratan mutu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ar-Rafiq Yebaito. Ya, baik, saya akan melanjutkan materi dari pengujian white box testing dan black box testing. Ya, namun sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan dulu apa itu black box testing dan white box testing. Ya. Pengujian black box testing yaitu pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Ya, pengujian ini tidak melihat dan menguji source code program. Ya, di sini ada ketentuan dari pengujian black box atau kotak hitam. Ya, pengujian tidak perlu mengetahui proses yang terjadi pada perangkat lunak. Dikenal dengan istilah pengujian fungsional, pengujian berbasis data, dan pengujian kotak tertutup. Pendekatan yang digunakan adalah teknik uji coba. Ranah pengujian terbesar dibandingkan dengan metode testing lainnya. Sulit mengetahui kesalahan tersembunyi dari sisi perangkat lunak. Tidak untuk menguji pengujian algoritma pada program. Konsumsi waktu tergantung pada ketersediaan spesifikasi fungsional. Ya, penguji, pengembang maupun
pengguna akhir dapat menjadi bagian dari pengujian. Ya, penggunaan waktu yang paling sedikit dari kedua metode pengujian ini. Dasar pengujian mengacu kepada ekspektasi eksternal. Pengujian kurang lengkap dibandingkan dari ketiga metode pengujian, yaitu black box sendiri, white box, dan gray box. Ya, di sini adalah contoh black box testing pada aplikasi Tokopedia. Yang pertama itu kasus pengujian. Tampilan awal. Ketika kita mengunjungi website dari Tokopedia, maka akan langsung dialihkan ke tampilan awal. Kasus pengujiannya yaitu tampilan awal, di mana aktivitas pengujiannya itu kita akan memilih ikon antara masuk dengan daftar pada tampilan awal. Realisasi yang diharapkan yaitu ketika kita mengklik ikon daftar, maka akan menampilkan halaman daftar atau registrasi. Nah, ketika kita sudah mempunyai akun atau sudah registrasi, maka kita akan mengklik ikon masuk atau login, maka akan menampilkan halaman login dan user akan memasukkan username dan password. Hasil pengujian ini telah berhasil. Yang kedua yaitu kasus pengujian ke menu home. Nah, di mana ketika user ingin mencari sebuah barang, maka tersedia di menu form, maka user akan memasukkan memasukkan nama barang. Nah, realisasi yang diharapkan di sini yaitu ketika form cari diisi dengan mengetikkan key barang yang diinginkan, maka sistem akan menampilkan barang yang kita inginkan sesuai dengan gambar dan harga dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan kita. Hasil pengujian ini telah berhasil. Kasus pengujian yang ketiga yaitu menambahkan barang yang dibeli ke keranjang. Aktivitas pengujiannya yaitu memilih ikon keranjang, dan realisasi yang diharapkan yaitu ketika ikon keranjang diklik, maka sistem akan menambahkan barang yang kita pilih ke dalam koleksi user, atau istilahnya kita menyimpan barang ke dalam sebuah keranjang tersebut. Nah, realisasi hasil pengujian ini yaitu telah berhasil. Yang kedua yaitu white box testing. Nah, penjelasannya di sini yaitu pengujian yang didasarkan pada detail prosedur dan alur logika kode program. Pada kegiatan white box testing, tester melihat source code program dan menemukan bugs dari kode program yang diuji. Intinya, white box testing adalah pengujian yang dilakukan sampai kepada detail pengecekan kode program. Nah, di sini ada ketentuannya, itu yang pertama, penguji perlu mengetahui proses yang terjadi pada perangkat lunak atau coding. Yang kedua yaitu dikenal dengan istilah structural testing, clear box testing, code based testing, dan transparent testing. Nah, yang ketiga itu pengujian mencakup verifikasi batas sistem dan domain perangkat lunak. Ranah pengujian pada tabel lebih sedikit dibandingkan dengan black box testing. Sangat mudah mengetahui kesalahan tersembunyi dari sisi perangkat lunak. Sangat cocok untuk pengujian algoritma pada program. Konsumsi waktu lama untuk merancang kasus karena panjangnya kode yang ada. Penguji hanya berasal dari pengembang. Penggunaan waktu paling banyak dari kedua metode pengujian, yaitu black box testing dan gray box testing. Ketahanan dan keamanan serangan tidak termasuk pengujian ini. Dasar pengujian adalah pengkodean yang menjadi tanggung jawabnya.
Pengujian paling lengkap dibandingkan dari kedua metode pengujian tersebut. Ya. Itulah materi dari black box testing dan white box testing. Sekian dan terima kasih.